Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Tianxin meraih dan dapat menangkap kaki gadis itu, menariknya dan Kim Hong juga terjatuh ke dalam air. Mereka saling menyiramkan air, bergurau dan akhirnya Kim Hong terlena dalam pelukan Tianxin yang menciuminya. "Kenapa kau tadi bilang bosan?" "Dengarlah dulu, aku tidak bosan sekarang, akan tetapi aku tahu benar bahwa kesenangan kelak akan membosankan, baik kepadaku maupun kepadamu. Hidup rasanya hambar kalau setiap hari harus bersenang-senang saja seperti kita sekarang ini, bukan?" Dia berhenti sebentar dan menyingkap rambut yang sebagian menutup wajah yang cantik itu. "Perlu ada selingan, sayang. Baru namanya hidup. Aku sudah terbiasa oleh ketegangan-ketegangan, dan perlu apa kita belajar ilmu silat kalau harus membenamkan diri di tempat sunyi ini terus-terusan? Apakah engkau hendak meniru mendiang ayah bundamu yang menyembunyikan diri di pulau kosong? Kita tidak perlu bersembunyi, kita perlu melihat dunia ramai." Kim Hong termenung, lalu mengangguk. "Agaknya engkau benar, Tianxin. Aku terlampau terpengaruh oleh kehidupan orang tuaku sehingga tanpa kusadari aku ingin meniru kepada mereka, karena aku sudah terbiasa dengan kesunyian. Nah, sekarang apa kehendakmu?" "Aku menurut saja. Aku ingin keluar dari tempat sunyi ini, aku ingin mencari dan menantang, juga ingin mengalahkan orang-orang seperti Tung Haixian, Si Tianong, dan Pak San Kui." "Ih, kau gila. Mereka itu adalah datuk-datuk kaum sesat yang lihai sekali dan mempunyai banyak kaki tangan. Engkau akan mencari bahaya maut menentang mereka?" "Justru itulah, sayang. Aku ingin menentang mereka, menentang bahaya. Tahukah engkau, dalam ketegangan dan bahaya itu terdapat kenikmatan?" Kim Hong mengangguk. Hal itu pernah dialaminya ketika ia masih menjadi lamsin selama hampir 4-5 tahun lamanya. "Tapi, menentang mereka sungguh berbahaya sekali," katanya. "Tidak, kalau engkau berada di sampingku. Engkau tentu mau membantuku, bukan?" Terdengarnya menarik juga. "Tapi, mengapa sih engkau ingin menentang dan mengalahkan mereka?" "Bukan apa-apa, hanya ingin memuaskan hati saja. Kau tahu, mendiang ayahku dahulu ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia, dan aku belum puas kalau aku tidak membuat cita-citanya itu menjadi kenyataan. Aku ingin mengobrak-abrik mereka dan berarti aku telah mengalahkan 4 datuk kaum sesat termasuk Lamsin, maka aku berarti telah menjadi jagoan nomor 1, bukan? Kalau engkau mau membantuku, aku yakin bahwa aku akan berhasil mengobrak-abrik ketiga datuk itu, karena sesungguhnya, aku pernah mengukur kepandaian mereka dan pernah menang ketika bertanding melawan Si Tianong dan Pak San Kui." Lalu dia menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika dia mengalahkan 2 orang datuk itu. Kim Hong termenung. "Aku jadi ingin sekali untuk menguji kepandaianku sendiri. Dan aku pun ingin bertemu dengan orang-orang pandai. Siapa tahu ada pria lain kecuali engkau yang dapat mengalahkan aku. Kalau ada yang mengalahkan, bagaimana? Apakah engkau juga hendak menyerahkan dirimu kepadanya?" Melihat pandang mata pemuda itu yang mengerutkan alisnya, tiba-tiba Kim Hong tertawa. Suara ketawanya lepas dan riang bebas sehingga nampak deretan giginya yang putih dan gua mulutnya yang kemerahan. "Hahaha, engkau seperti seorang suami pencemburu saja. Apakah engkau juga akan begitu setia kepadaku, tidak akan mendekati wanita lain?" Tianxin tertegun dan tidak mampu menjawab. Memang tidak ada ikatan apa-apa antara dia dan wanita ini, mengapa dia mengajukan pertanyaan yang tolol dan berbau cemburu itu? Dia menarik napas panjang. "Kim Hong, terus terang saja, dahulu aku suka sekali kepada wanita cantik dan rasanya aku ingin mendekati seluruh wanita muda yang cantik menarik. Akan tetapi, kalau ada engkau di dekatku seperti sekarang ini, aku tidak tahu apakah aku masih ingin lagi berdekatan dengan wanita lain." Dia mencium mulut itu. "Dan engkau bagaimana?" Kim Hong menggeleng dan tersenyum manis. "Mana aku tahu? Aku belum memiliki pengalaman sebanyak engkau, dan engkaulah pria pertama yang pernah bergaul denganku." "Ih, kita jadi menyeleweng dari pokok pembicaraan. Bagaimana, Kim Hong, maukah engkau menemani dan membantuku menghadapi para datuk itu? Hanya untuk selingan hidup, mencari kegembiraan. Bagaimana? Kelak kita masih dapat kembali ke sini lagi kalau sudah bosan merantau. Mencari kegembiraan di antara cengkeraman mau? Ah, menarik juga.
Baiklah, kalau aku merasa bosan, toh mudah saja bagiku untuk kembali ke sini lagi. Terima kasih Kim Hong. Engkau memang manis, Tianxin menciuminya dan sambil tertawa dan bergurau, mereka saling berciuman dan akhirnya Kim Hong yang kembali mendorongnya. Apa perutmu kenyang hanya berciuman saja? Aku sih sudah lapar. Lapar? Wah, setelah kau ingatkan, aku pun merasa lapar sekali. Tunggu apa lagi? Bubur menanti, dan daging ayam tim kemarin masih ada, tinggal memanaskan saja. Mereka tertawa-tawa seperti anak-anak, keluar dari sumber air itu dan berlari-larian seperti anak-anak kecil berlomba, kembali ke pondok dalam keadaan telanjang saja, seperti tadi ketika mereka berangkat untuk mandi di situ. Melihat keadaan muda-mudi ini, timbul pertanyaan dalam hati yang membuat kita ragu-ragu untuk menjawabnya. Pertanyaan itu adalah, kotor dan tidak sopankah sikap dan perbuatan mereka itu? Tidak punya malukah mereka itu? Kalau arti sopan dan susila dengan arti yang remeh sudah menebal dalam perasaan kita, tentu kita akan menyeringai dan dengan mudah dan seketika mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu malu, tidak sopan dan sebagainya, walaupun tanpa dapat kita tolak, ada perasaan mesra menyelinap dalam hati dan banyak pula yang merasa mengiri atas kebebasan cara hidup seperti itu. Mereka itu hanya berdua, tidak ada orang lain kecuali mereka, oleh karena itu, tidak sopan terhadap siapakah? Harus malu terhadap siapakah? Dua orang yang sudah seperti mereka itu, tiada bedanya dengan suami istri. Bedanya hanya terletak kepada pernikahan, yang untuk zaman sekarang hanya merupakan sepotong surat nikah. Dan suami istri, atau dua orang yang sudah seperti mereka itu keadaannya, seperti satu badan dan tidak mempunyai rasa malu-malu atau bersopan-sopan, seperti kalau kita sendirian di dalam kamar mandi saja. Karena itu, jawabannya juga tergantung daripada tebal tipisnya kemunafikan kita sendiri. Pada keesokan harinya, Tianxin dan Kim Hong berangkat meninggalkan tempat indah yang sunyi terasing dan terpencil dari dunia ramai itu. Mereka masing-masing membawa buntalan pakaian dan mereka berangkat dengan hati gembira dan bersemangat. Tianxin dan Kim Hong membuat perjalanan ke Provinsi Qinghai. Tianxin bermaksud untuk lebih dulu mengunjungi si Tianong yang tinggal di Sining di dekat Telaga Besar Qinghai. Mereka melakukan perjalanan seenaknya tidak tergesa-gesa karena Kim Hong yang selama 45 tahun ini selama tinggal di Hengyang dan sebelum itu malah selalu berada di dalam pulau kosong, maka kini memperoleh kesempatan merantau dengan Tianxin, ia ingin menikmati setiap tempat indah yang dilaluinya. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan seperti pelancong-pelancong saja, atau seperti sepasang pengantin baru yang sedang melakukan perjalanan bulan madu yang manis, di kuil-kuil kuno, dan kalau kebetulan di dalam kota mereka menyewa sebuah kamar di rumah penginapan seperti suami istri. Akan tetapi, selama mereka melakukan perjalanan ini, seringkali mereka cekcok, walaupun lebih sering lagi mereka bermain cinta. Ada perbedaan atau bahkan pertentangan watak di antara mereka, yaitu keduanya sama keras dan tidak mau mengalah, tidak mau merasa kalah. Oleh karena ini, maka seringkali mereka cekcok, walaupun sebentar kemudian mereka sudah saling cium dan merasa di dalam lubuk hati mereka bahwa mereka itu saling mencinta dan menyayang. Di dalam perjalanan itu, Tianxin menceritakan kepada Kim Hong tentang keadaan si Tianong, tentang kelihayan-kelihayannya, rahasia-rahasia kepandaiannya, dan tentang kehidupannya seperti yang diketahuinya dari murid murtad datuk itu yang pernah menjadi kekasihnya, yaitu So Qianling. Dia menceritakan tentang kedua murid si Tianong itu, yaitu Chiang Gushik yang lihai, dan So Qianling yang sebetulnya malah lebih lihai daripada suhengnya itu. Dan memesan kepada Kim Hong agar berhati-hati terhadap ilmu sihir si Tianong. Tingkat ilmu kepandaian silatmu kiranya tidak perlu kalah berhadapan dengan ilmu silatnya, karena kulihat engkau tidak kalah lihai. Hanya dalam ilmu sihir, engkau harus hati-hati, Kim Hong. Aku dahulu pernah hampir celaka oleh ilmu sihirnya itu, yaitu sebelum aku menguasai ilmu sihir pula. Sihir. Ilmu apa sih itu? Mana bisa mengalahkan aku? Tiba-tiba Tianxin memandang kekasihnya itu dengan sinar mata tajam. Kenapa engkau memandangku seperti ini? Tiba-tiba Kim Hong yang melihat perbedaan pandang mata itu berseru kaget. Namun terlambat karena ia sudah berada dalam kekuasaan sihir Tianxin melalui pandang matanya. Inilah ilmu sihir, Kim Hong. Engkau hendak melawan pun percuma karena kedua tanganmu tak dapat kau gerakkan. Tidak percaya?
Cobalah, kedua lenganmu tak mampu bergerak. Di dalam suara Tianxin itu pun mengandung kekuatan sihir. Kim Hong tidak percaya dan ia mencoba untuk menggerakkan kedua lengannya, akan tetapi, benar saja. Kedua lengannya tidak dapat digerakkan sama sekali, betapapun ia menjadi terkejut bukan main dan wajahnya menjadi pucat. Tianxin menggerakkan tangan ke atas dan berkata, "Aku menyerangmu dengan ciuman, akan tetapi betapapun engkau hendak mengelak dan menangkis, engkau tidak sanggup menggerakkan semua bagian tubuhmu." Dan benar saja, Tianxin mendekatkan mukanya dan mencium bibir gadis itu. Kim Hong ingin mengelak, menarik mundur kepalanya, akan tetapi tidak sanggup. Tianxin tersenyum, lalu melepaskan pengaruh sihirnya dan berkata, "Engkau sudah biasa kembali dan mampu bergerak lagi." Kim Hong meloncat ke belakang, alisnya berkerut. "Ilmu siluman apakah ini?" bentaknya, akan tetapi ia benar-benar menjadi gentar. "Nah, itulah ilmu yang dikuasai oleh si Tianong, maka engkau harus berhati-hati terhadap kakek itu." "Tianxin, kau ajarkan aku ilmu ini, agar aku dapat melawannya." Tidak mudah Kim Hong. Membutuhkan waktu yang lama dan ketekunan yang mendalam. Hanya dapat dipelajari kalau engkau mengasingkan diri bertapa. Kalau kita saling berdekatan seperti ini, mana mungkin? Akan tetapi, di dalam perjalanan ini akan kuajarkan kepadamu bagaimana agar engkau dapat menghindarkan diri dan menolak pengaruh sihir. Tidak cukup kuat, akan tetapi cukuplah untuk menjaga diri. Asal engkau tidak lengah, asal engkau tidak sampai ditarik perhatianmu olehnya, dia tidak akan dapat menguasai pikiranmu. Mereka melanjutkan perjalanan dan di sepanjang perjalanan, Tianxin mengajarkan ilmu penolak sihir kepada Kim Hong. Sebetulnya yang diajarkan itu hanyalah cara memperkuat pikiran agar tidak mudah ditarik perhatiannya dan dikuasai lawan. Dan karena Kim Hong adalah seorang gadis yang telah memiliki kekuatan kaikang yang amat kuat, maka latihan seperti itu amat mudah baginya dan sebentar saja ia sudah memiliki kekuatan pikiran yang cukup sehingga tidak akan mudah diseret perhatiannya oleh lawan. Ketika mereka memasuki kota Sining, keduanya lalu mencari kamar di sebuah rumah penginapan. Setelah menyimpan buntalan pakaian mereka di dalam kamar, Tianxin lalu mengajak kekasihnya untuk berpesiar di telaga Qinghai yang amat luas itu. Hari masih belum panas benar ketika mereka tiba di telaga. Mereka menyewa perahu dan dengan gembira mereka berperahu di telaga, di antara perahu-perahu para pelancong. Mereka membuat sajak-sajak sambil berperahu, makan daging panggang dan kacang, minum arak wangi dan setelah matahari naik tinggi barulah mereka kembali ke kota Sining. Hari telah menjadi sore ketika mereka tiba di rumah penginapan itu. Sama sekali mereka berdua tidak tahu bahwa banyak pasang mata dengan diam-diam memperhatikan mereka berdua sejak mereka berperahu di telaga. Tentu saja yang mengamati mereka itu adalah para anak buah si Tianong. Dengan cepat si Tianong diberitahu oleh anak buahnya tentang adanya Cheng Tianxin di kota Sining. Sejak dikalahkan oleh Tianxin, datuk wilayah barat ini menaruh dendam yang amat besar sekali. Dia merasa penasaran dan amat membenci pemuda itu, mencari kesempatan untuk dapat bertemu lagi dan menebus kekalahannya dengan menghancurkan pemuda itu. Kini, seperti ikan mendekati umpan, tanpa dicari pemuda itu telah muncul, bersama seorang gadis cantik. Inilah kesempatan terbaik baginya. Cepat si Tianong mengumpulkan para murid dan pembantunya. Tentu saja murid kepala Chiang Gushik bersama sumoinya yang telah menjadi istrinya, So Qianling, hadir pula. So Qianling yang pernah mengkhianati gurunya ketika menjadi kekasih Tianxin kemudian menerima hukuman dibikin remuk kedua pergelangan tangannya dan kemudian nyaris dibunuh gurunya itu kini telah menjadi murid yang setia lagi. Gurunya tidak mau lagi mengganggunya, karena wanita itu telah menjadi istri Chiang Gushik, pria yang amat mencinta sumoinya ini. Selain kedua orang murid yang pandai ini, juga hadir pula 5 orang murid lain yang belum lama ini digembleng sendiri oleh si Tianong. Mereka ini adalah 5 orang pria yang usianya hampir 50 tahun dan yang terkenal dengan julukan Qinghai Ngoliong, 5 naga Qinghai. Biarpun tingkat kepandaian mereka masing-masing tidak setinggi tingkat So Qianling maupun Chiang Gushik, akan tetapi kalau kelima orang ini maju bersama, mereka dapat membentuk barisan yang amat kuat sehingga Chiang Gushik dan So Qianling berdua saja belum tentu dapat mengalahkan mereka. 5 orang ini sekarang yang menjadi orang-orang yang dipercaya oleh si Tianong dan merekalah yang selalu mewakili datuk ini untuk membereskan urusan di luar. Sedangkan So Qianling dan Chiang Gushik lebih banyak mengurus urusan dalam saja dan membantu si Tianong untuk mengamati orang-orangnya yang cukup banyak itu.
Yang hadir, selain Chiang Bushik, So Qianling, dan Qinghai Ngoliong, terdapat pula belasan orang pembantu yang selain berilmu tinggi juga sudah dipercaya oleh datuk itu. Putra Pangeran Cheng Han Ho itu telah berada di sini. Sekali ini, aku harus dapat membekuknya dan membalas penghinaannya dahulu. Kerahkan semua tenaga, amat-amati dia dan gadis yang agaknya menjadi kekasihnya atau istrinya itu. Jangan sekali-kali kalian turun tangan dan mencari gara-gara. Aku sendirilah yang akan turun tangan. Dan agaknya dia datang ke sini memang untuk mengacau, maka lakukan penjagaan sebaiknya, jangan biarkan dia menyelinap ke dalam tempat kita tanpa diketahui. Demikian antara lain si Tianong memberi perintah kepada para murid dan pembantunya. Perkenankan Tecu membalas sakit hati Tecu yang pernah dipermainkannya, kata So Qianling kepada gurunya. Kepandaianmu masih jauh untuk dapat mengalahkannya, Qianling. Apalagi setelah kedua tanganmu cacat. Jawab gurunya. Engkau berdua suamimu tidak akan mampu mengalahkannya, dan kita masih belum tahu sampai di mana tingkat kepandaian gadis yang datang bersamanya. Menurut laporan yang kuterima, mereka bermalam di hotel sebagai suami istri dan ketika mereka berpesiar di telaga, mereka itu kelihatan sangat mesra dan saling mencinta. Diam-diam Chiang Bushik yang duduk agak di belakang sebelah kiri istrinya, melirik dan memperhatikan wajah So Qianling. Diam-diam pria ini menuliskan sesuatu di atas kertas tanpa diketahui oleh istrinya. Setelah membagi-bagi perintah agar mereka semua siap siaga, pertemuan itu dibubarkan dan ketika Chiang Bushik dan So Qianling juga meninggalkan tempat itu, surat yang ditulisnya tadi telah disampaikan oleh seorang di antara Qinghai Ngoliong kepada si Tianong. Kakek ini membaca tulisan singkat itu dan mengangguk-angguk, tersenyum lebar dan merasa girang sekali. Chiang Bushik ternyata adalah seorang muridnya yang paling cerdik dan juga paling setia kepadanya. Ketika Chiang Bushik dan So Qianling meninggalkan rumah si Tianong, ada seorang anak buah yang menyusul mereka, menyampaikan panggilan si Tianong kepada murid kepala ini agar menghadap sendirian karena ada hal penting yang hendak dibicarakan. Chiang Bushik cepat pergi menemui gurunya, sekali ini sendirian saja. Bagus, kata si Tianong. Usulmu memang baik sekali. Si Tianong tertawa. Memang dugaanmu tepat. Betapapun juga, hati wanita tentu akan tergoda oleh cemburu. Betapapun juga, istrimu pernah jatuh cinta kepada putra pangeran itu. Maka, sekarang, baiknya diatur rencana yang tepat. Kau suruh istrimu pergi menemui Tianxin dan kau suruh melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa keperluan pemuda itu datang ke sini. Dalam pertemuan itu, kalau kita tidak salah sangka, tentu Qianling akan memperingatkan Tianxin bahwa aku hendak membalas dendam kepadanya. Dan dalam pertemuan itu, tentu Qianling mengajak Tianxin untuk bicara berdua saja. Mana mau si keras hati itu bicara dengan kekasih Tianxin yang baru? Nah, ketika mereka berdua itu berpisah, aku akan berusaha menangkap kekasih Tianxin. Lalu bagaimana rencana Suhu? Tanya Chiang Bushik, didengarkan pula oleh Qinghai Ngoliong yang juga hadir di situ sedangkan para pembantu lain sudah keluar dari situ. Aku menghendaki untuk menawan perempuan itu. Aku tidak ingin membunuh Tianxin begitu saja, terlalu enak baginya. Setelah berhasil menawan perempuan itu, maka aku dapat memaksa dia menyerah dan aku akan menentukan selanjutnya. Mereka mengadakan perundingan untuk menjebak Tianxin dan Kim Hong. Kemudian, Bushik pulang dan dia melihat istrinya sedang duduk termenung. Dia duduk di dekat istrinya dan memandang wajah istrinya dengan tajam. Engkau kenapa? Qianling menggeleng kepalanya. Tidak apa-apa. Engkau termenung setelah mendengar Tianxin, bukan? Wanita yang cantik manis itu mengangkat mukanya, sepasang matanya bersinar-sinar. Laki-laki jahanam itu. Sekali, katanya. Engkau cemburu? Dia menipuku, dia mempermainkan aku. Dia membuat aku kehilangan kelihayanku karena terhukum oleh Suhu. Aku harus membalasnya, kata Qianling sambil mengepal tinjunya. Akan tetapi suaminya yang sudah amat mengenal istrinya ini dapat melihat kerinduan dalam sinar mata istrinya itu terhadap bekas kekasih itu. Seringkali di waktu berada dalam pelukannya, seperti sedang dalam mimpi saja dan di luar kesadarannya istrinya ini menyebut nama Tianxin. Itu saja sudah membuat dia maklum bahwa diam-diam istrinya ini masih mencinta Tianxin.
Hal inilah yang membuat Gushik semakin benci kepada Tianxin dan kebenciannya itu kiranya tidak kalah oleh kebencian suhunya terhadap pemuda itu. Kalau begitu kebetulan sekali, baru saja Suhu memberi tugas kepadamu, Sumoy. Tugas apakah, Su Heng? Memang aneh sekali dua orang ini. Biarpun mereka itu Sumoy dan Su Heng, akan tetapi mereka telah menjadi suami istri, dan mereka itu masih saling menyebut Sumoy dan Su Heng. Dan hubungan mereka juga sama sekali tidak mesra. Mungkin satu-satunya kemesraan hanya kalau mereka tidur bersama, dan ini pun dilakukan oleh Qian Ling hanya untuk membalas kebaikan Su Hengnya ketika menyelamatkannya. Kalau Gushik amat mencinta istrinya, sebaliknya Qian Ling tidak ada rasa cinta kepada Su Hengnya, hanya perasaan berhutang budi saja, dan untuk itu ia membiarkan dirinya dicinta dengan menyerahkan tubuhnya akan tetapi tidak pernah menyerahkan hatinya. Begini, Sumoy, seperti kau ketahui sendiri tadi, Suhu telah mendengar bahwa Cheng Tianxin telah berada di sini bersama seorang wanita cantik. Suhu ingin memancingnya agar Suhu dapat membalas dendam atas penghinaan yang telah diterimanya dahulu. Dan satu-satunya orang yang telah mengenalnya dengan baik adalah engkau. Maka, Suhu tadi menyuruh aku menyampaikan perintahnya, yaitu agar engkau pergi menemui Tianxin dan menggunakan perhubungan kalian yang lalu untuk menyelidikinya, apa maksudnya datang ke sini dan sebagainya. Akan tetapi, mengingat akan hubunganmu yang lalu dengan dia, dan agar jangan sampai wanita yang mendampinginya itu menaruh curiga atau cemburu, sebaiknya kau usahakan agar engkau dapat bicara empat mata saja dengan Tianxin, agar wanita itu jangan ikut mendengarkan pembicaraan kalian. Qian Ling mengangguk-angguk. Baiklah, akan kulakukan itu. Menurut kata Suhu, sebaiknya engkau berusaha menemui Tianxin dan mengajaknya bicara empat mata malam ini juga, dan caranya bagaimana terserah kepadamu. Kembali Qian Ling mengangguk dan alisnya berkerut karena wanita ini sudah memutar otak mencari akal bagaimana untuk dapat menemui Tianxin berdua saja, tanpa kehadiran wanita yang agaknya menjadi kekasih baru, atau bahkan istri Tianxin itu. Diam-diam hatinya panas bukan main mendengar betapa hubungan antara Tianxin dan wanita itu amat mesranya dan terbayanglah kembali kenang-kenangan lama ketika pemuda itu bermesraan dengannya selama hampir 3 bulan. Senja hari itu, setelah makan sore, Tianxin menerima sepucuk surat dari pelayan rumah penginapan yang melayani mereka makan, karena Tianxin dan Kim Hong menyuruh pelayan ini membelikan makanan dan makan di rumah penginapan itu. Ketika Tianxin membuka kertas berlipat itu dan membacanya dia tersenyum. Surat itu dari So Qian Ling. Kau cengar-cengir setelah membaca surat itu, dari siapakah? Dari So Qian Ling, murid si Tian Ong. Kim Hong sudah pernah mendengar cerita Tianxin tentang gadis itu, maka ia berjebi dan membuang muka. Kau mau membacanya? Aku tidak mempunyai urusan dengan wanita itu. Hahaha, kau cemburu? Kim Hong memandang dengan mata bersinar marah. Siapa bilang cemburu? Biar kau mau menggandeng 1000 orang wanita, aku tidak akan peduli. Kalau engkau menggandeng lain wanita, berarti engkau tidak suka lagi kepadaku, dan tidak ada yang memaksamu untuk suka kepadaku. Hubungan antara kita bebas tanpa ikatan. Tianxin tersenyum, akan tetapi diam-diam dia merasa khawatir juga kalau gadis ini meninggalkannya atau tidak mau lagi mendekatinya. Bagaimanapun juga, dia merasa amat berat untuk berpisah dari Kim Hong. Qian Ling tidak ada artinya lagi baginya, dan hubungannya dengan Qian Ling dahulu pun hanya terdorong oleh keinginan membujuk darah itu untuk membantunya mencari kelemahan si Tian Ong. Maafkan aku, Kim Hong, aku hanya main-main. Kau bacalah suratnya, atau kau dengarkan, ku bacakan. Ada jalan yang baik sekali untuk menyelidiki keadaan si Tian Ong melalui Qian Ling. Tianxin lalu membaca surat pendek dari Qian Ling itu. Cheng Tianxin mengingat akan hubungan kita yang lalu, aku ingin sekali bertemu denganmu untuk membicarakan hal teramat penting. Datanglah sendirian saja begitu matahari terbenam, di luar kota Sining Gerbang Selatan. Tertanda, So Qian Ling. Agaknya ia rindu padamu. Kata Kim Hong, tersenyum mengejek. Mungkin saja, akan tetapi aku sendiri sama sekali tidak memikirkannya, Kim Hong. Kupikir, sebaiknya kalau kutemui wanita ini untuk menyelidiki tentang keadaan si Tian Ong. Siapa tahu telah terjadi perubahan besar yang tidak ku ketahui. Sesukamulah,
jawab Kim Hong, bersikap tidak peduli, akan tetapi bagaimanapun juga ada perasaan tidak sedap di dalam hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ia merasa marah kepada hatinya sendiri. Ia tidak ingin dikuasai atau menguasai Tianxin, tidak ingin mengikat atau diikat, akan tetapi mengapa hatinya terasa tidak enak melihat Tianxin hendak menemui kekasih lama. Inikah yang dinamakan cemburu? Seperti kebanyakan orang, Kim Hong juga tidak mau melihat kenyataan bahwa cemburu tentu timbul di mana terdapat si aku yang mementingkan kesenangan sendiri. Di mana terdapat kenikmatan dan kesenangan, tentu timbul iri hati atau cemburu. Hubungannya dengan Tianxin, baik sah atau tidak, resmi atau belum, baik dengan ikatan pengesahan atau tidak, telah mendatangkan kenikmatan atau kesenangan baginya. Kesenangan inilah yang membentuk ikatan batin, dan si aku selalu enggan untuk membagi kesenangan dengan orang lain, atau lebih tepat lagi, membagi sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dengan orang lain inilah yang melahirkan cemburu. Milikku diganggu, punyaku diambil orang. Malam itu, dengan hati agak panas, Kim Hong tinggal seorang diri di dalam kamar losmen itu. Ia merasa gelisah, rebah sebentar, bangkit lagi dan duduk termenung, lalu bangkit lagi dan mondar-mandir di dalam kamarnya. Semenjak menanggalkan topengnya sebagai lamsin, ia selalu berdua dengan Tianxin dan telah mengalami kegembiraan hidup yang luar biasa, yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Memang kadang-kadang ia marah kepada Tianxin, kadang-kadang ia menganggap pemuda itu terlalu besar kepala, tinggi hati dan juga keras hati, mau menang sendiri, dan kalau teringat akan kekejaman-kekejaman pendekar sadis, ada perasaan tak senang di hatinya. Akan tetapi semua itu lenyap setelah berada dalam pelukan dan belayan Tianxin dan kalau sudah begitu, ia tidak ingin berpisah sedikit pun juga dari pria itu. Dan sekarang, baru pertama kali sejak mereka bertemu Tianxin pergi meninggalkannya sendirian. Dan ia merasa betapa tidak enaknya perasaan hatinya, begitu kesepian, begitu gelisah dan takut kehilangan pemuda itu. Ia dan Tianxin sering bicara tentang hubungan mereka berdua. Dan mereka sudah setuju untuk tidak mengikat diri satu sama lain. Oleh karena itu pula maka ia selalu minum obat, warisan dari mendiang ibunya, untuk mencegah agar ia tidak mengandung dari hubungannya dengan Tianxin. Dan pemuda itu pun menyetujuinya. Kalau ada anak terlahir di antara mereka, tentu mau tidak mau mereka menjadi terikat oleh anak itu. Mereka berdua ingin bebas, dan ingin agar hubungan di antara mereka itu atas dasar suka sama suka, bukan karena terpaksa oleh kewajiban-kewajiban yang timbul karena suatu ikatan. Kalau mereka sudah saling bosan atau sudah tidak suka lagi hubungan itu, maka hubungan itu dapat putus sewaktu-waktu. Atau kalau keduanya menghendaki, tentu hubungan itu dapat bertahan selama hidup. Kini Kim Hong merasa betapa sangat sunyi dan kosongnya rasa hatinya setelah Tianxin pergi. Hal ini membuat ia merasa bahwa ia telah jatuh cinta benar-benar kepada pemuda itu, bahwa di luar kehendaknya, ia sebenarnya telah terikat secara batiniah. Aku cinta padanya. Si berdebah. Aku cinta padanya. Gadis yang pernah menjadi datuk kaum sesat selama hampir 5 tahun ini berjalan mondar-mandir dan memukul-mukul telapak tangan kiri dengan kepalan kanannya sendiri. Hatinya mulai risau. Ia tidak akan bebas kalau sudah terikat, buktinya, baru ditinggal sebentar saja sudah gelisah. Apa akan jadinya dengan dirinya kalau begini? Belum lama Tianxin pergi meninggalkannya, selagi ia mondar-mandir di dalam kamarnya, tiba-tiba pintu kamar itu diketuk dari luar. Hampir ia melompat dengan hati girang mengira bahwa Tianxin telah kembali. Akan tetapi tidak mungkin. Kalau Tianxin yang datang, tidak akan mengetuk pintu. Siapa? Tanyanya sambil menghentikan kakinya. Saya, Toanio, pelayan. Kim Hong mengenal suara pelayan yang melayani mereka makan, juga yang menyerahkan surat wanita bekas kekasih Tianxin tadi. Ia membuka pintu dan sang pelayan sudah berdiri di luar pintu sambil membungkuk dengan hormat. Ada apa? Tanyanya tidak senang. Maaf, Toanio. Di luar ada seorang tamu yang katanya membawa berita penting sekali bagi Toanio. Kata pelayan itu. Kim Hong memandang penuh kecurigaan, lalu membentak. Siapa tadi yang memberi surat yang kau berikan suamiku? Saya tidak mengenalnya, Toanio. Saya terima dari seorang wanita cantik, entah siapa. Tentu saja pelayan ini membohong karena di seluruh daerah itu tidak ada yang tidak mengenal So Qianling.
Akan tetapi dia takut untuk mengaku, takut terbawa-bawa karena sesungguhnya dia hanya seorang pelayan yang tidak tahu apa-apa. Siapa yang mencariku di luar? Wanita pengirim surat tadi? Bukan, Toanio. Seorang laki-laki, saya pun tidak mengenalnya. Kim Hong keluar dan menutupkan daun pintu kamarnya, lalu melangkah keluar. Di ruangan depan, seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh jangkung dan berkumis kecil panjang telah menantinya. Laki-laki itu memberi hormat ketika Kim Hong tiba di situ dan memandangnya dengan sinar mata penuh selidik. Siapakah engkau? Ada keperluan apa mencariku? Kim Hong bertanya. Apakah Nona, sahabat baik dari Cheng Tai Hiap? Pria ini bertanya. Benar. Siapa kau dan ada apa? Pria itu memandang ke kanan kiri. Berita penting sekali tentang Cheng Tai Hiap, Nona, dia telah masuk perangkap musuh. Nona, marilah kita bicara di luar, tidak enak di tempat umum begini, takut ada yang mendengarnya. Pria jangkung itu lalu keluar dari ruangan depan. Kim Hong yang sudah merasa tertarik dan khawatir mendengar kata-kata tadi, lalu mengikutinya. Pria itu berjalan perlahan-lahan ke jalan di depan losmen, di bagian yang gelap. Ketika Kim Hong sudah berjalan di dekatnya, dia berkata lagi, suaranya berbisik-bisik. Bukankah tadi Cheng Tai Hiap dipanggil oleh seorang wanita? Nanti dulu, siapakah engkau? Pria itu menjura dan berkata. Nama saya Sim Qiang Liong, saya seorang sahabat baik dari pendekar Cheng Tianxin. Cheng Tai Hiap tentu akan dapat menceritakan siapa adanya saya, Nona. Akan tetapi sekarang yang penting, Cheng Tai Hiap telah terjebak dalam perangkap musuh. Musuh siapa? Siapa lagi kalau bukan si Tian Ong? Bukankah Cheng Tai Hiap datang untuk mencarinya? Saya tahu bahwa Cheng Tai Hiap bermusuh dengan datuk itu. Kim Hong bukanlah anak kemarin sore yang mudah saja percaya omongan orang. Ia adalah Lam Sin, selain lihai, juga cerdik dan hati-hati sekali. Lalu apa maksudmu memberitahukan hal itu kepadaku? Nona, Cheng Tai Hiap telah berjasa bagi para pendekar di sini dan kami berhutang budi kepadanya, maka begitu melihat dia terjebak dalam perangkap, mungkin sekarang telah tertawan oleh si Tian Ong, kami para pendekar tentu saja ingin menolongnya. Karena kami merasa gentar terhadap si Tian Ong, dan karena kami pikir Nona tentu akan dapat pula membantu, maka kami sengaja mengundang Nona untuk bersama-sama membicarakan hal itu dan mengatur siasat untuk dapat menolong Cheng Tai Hiap. Diam-diam Kim Hong terkejut sekali dan jantungnya berdebar keras membayangkan Tianxin terancam bahaya membuat hatinya gelisah bukan main. Ia mengangguk. Baik, mari antarkan aku ke tempat para pendekar. Tanpa banyak cakap lagi, keduanya lalu berjalan cepat menuju ke pintu gerbang utara. Tak jauh dari pintu gerbang, pria itu mengajak Kim Hong memasuki pekarangan sebuah gedung besar dan megah namun kelihatan sunyi dan angker. Mereka telah berkumpul menanti kita di ruangan belakang, Nona. Maklumlah, menghadapi si Tian Ong yang berpengaruh dan banyak kaki tangannya, kita harus hati-hati sekali. Kita masuk dari pintu belakang. Marilah. Kim Hong mengikuti orang itu memasuki pekarangan dan mengambil jalan ke samping gedung dan menuju ke pintu belakang. Orang bertubuh jangkung itu membuka daun pintu dan mereka memasuki sebuah lorong yang gelap, hanya ada sedikit penerangan sehingga remang-remang. Sunyi sekali, tidak terdengar suara seorang pun di situ. Pria itu lalu berhenti di depan sebuah daun pintu tertutup, lalu berkata kepada Kim Hong. Nona, silakan masuk, mereka berkumpul di ruangan dalam. Berkata demikian, si jangkung itu mempersilakan dan mengembangkan tangan kanannya. Akan tetapi Kim Hong tidak pernah kehilangan kewaspadaan dan kecurigaannya. Ia tidak bergerak dan berkata, harap kau suka masuk lebih dulu, aku mengikut saja. Orang itu menarik napas panjang. Agaknya Nona mencurigai saya, masih belum percaya bahwa kami adalah sahabat-sahabat yang hendak menolong Cheng Tai Hiap. Baiklah, aku masuk lebih dulu. Dia membuka pintu dan ternyata di balik daun pintu itu merupakan sebuah kamar atau ruangan yang remang-remang dan kosong, akan tetapi di sebelah kanan terdapat sebuah lubang pintu yang kelihatan gelap. Karena melihat orang itu sudah melangkah masuk, Kim Hong juga ikut masuk. Akan tetapi, tiba-tiba orang di depannya itu telah meloncat dengan cepat sekali ke arah pintu sebelah kanan itu. Kim Hong terkejut dan cepat ia pun meloncat, namun tiba-tiba pintu itu tertutup begitu laki-laki jangkung tadi lewat.
Kim Hong hanya terlambat 2 detik saja. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, sebelum daun pintu di belakangnya dari mana ia masuk tadi tertutup, tubuhnya sudah mencelat hendak keluar dari pintu itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul 3 orang laki-laki tinggi besar di ambang pintu dan mereka ini mendorong dan memukul ke arah tubuh Kim Hong yang hendak menerobos keluar. Des! 3 orang itu mengeluarkan teriakan keras dan tubuh mereka terjengkang, dari mulut mereka keluar darah segar. Ternyata Kim Hong telah memapaki dorongan mereka itu dengan pukulan-pukulan sakti. Akan tetapi ketika gadis itu hendak meloncat keluar, muncul seorang kakek tinggi besar yang menggunakan kedua tangan mendorongnya kembali. Kim Hong marah dan ia pun menerima atau menyambut dorongan itu dengan kedua tangannya. Duh! Keduanya terkejut. Kakek itu terhuyung ke belakang, sebaliknya Kim Hong juga terpental kembali 3 langkah ke dalam kamar dan tiba-tiba saja kakinya terjeblos karena lantai itu telah bergeser dan lenyap. Karena kakinya tidak berpijak pada sesuatu, tentu saja tubuhnya melayang ke bawah. Hai Yitit! Kim Hong mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba tubuhnya yang sedang melayang ke bawah itu membuat poksai, salto, dan dapat membalik ke atas lagi. Duk, tubuhnya membentur lantai yang sudah tertutup kembali dan kini tubuhnya terjatuh ke bawah tanpa dapat ditahannya lagi. Maklum bahwa ia telah terjebak, Kim Hong mengerahkan ginkangnya dan dapat menahan luncuran tubuhnya. Akan tetapi ketika kedua kakinya menyentuh lantai, ternyata di bawah tidak dipasangi benda tajam atau runcing sehingga ia dapat mendarat dengan selamat. Gelap sekali tempat itu. Kim Hong bukan seorang gadis penakut. Begitu kedua kakinya sudah menginjak lantai, ia cepat menyelidiki keadaan kamar itu dengan meraba-raba. Sebuah kamar yang luasnya kira-kira 3 meter persegi. Dindingnya amat kuat, terbuat daripada beton. Ada lubang-lubang hawa sebesar lubang-lubang jari di sebelah atas, dekat langit-langit yang tingginya kurang lebih 3 meter. Ia meloncat dan mendorong langit-langit, akan tetapi ternyata langit-langit itu terbuat dari baja yang amat kuat. Tidak ada pintu atau jendelanya. Mungkin pintu rahasia yang bergeser dan masuk ke dinding, pikirnya. Tidak ada jalan keluar. Akan tetapi ia masih selamat dan tidak terluka. Ini saja merupakan hiburan baginya, karena selama ia masih hidup, ia tidak akan kehilangan harapan. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Kim Hong waspada dan siap. Akan tetapi tempat itu terlalu gelap sehingga ia tidak dapat melihat sesuatu. Tangannya sendiri pun tidak nampak, apalagi benda lain. Dan tiba-tiba ia mencium bau yang harum dan keras. Celaka, keluhnya karena ia tahu bahwa ada asap beracun dimasukkan ke dalam kamar itu. Tentu melalui lubang hawa di atas, pikirnya. Ia tahu bahwa melawan pun tidak ada gunanya, membuang tenaga sia-sia belaka. Kalau ia melawan dengan menahan napas, hanya akan kuat bertahan beberapa jam saja. Akhirnya ia akan tidak dapat lolos pula dari asap yang ia duga tentu mengandung obat bius itu. Kalau ia melawan dan menahan napas sekuatnya, ada bahayanya paru-parunya akan terluka. Lebih baik ia menyerah kepada keadaan yang tak mungkin dapat dilawannya lagi, untuk menghemat tenaga menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu, Kim Hong tidak melawan, hanya cepat merebahkan dirinya terlentang di atas lantai dan melemaskan tubuhnya, mengendurkan semua urat sarafnya agar jangan menegang. Karena ia merebahkan diri, maka asap itu agak lama baru mulai memasuki pernapasannya, yaitu setelah udara di atas penuh. Kim Hong yang sudah banyak mempelajari racun dan obat bius, maklum bahwa asap yang disedotnya itu mengandung obat bius yang tidak mematikan, hanya membuatnya tertidur atau pingsan saja. Maka pernapasannya juga lega dan ia jatuh pingsan dengan hati tenang. Qianling. Tianxin, Tianxin. Wanita itu menubruk dan merangkulnya sambil menangis. Tianxin mengelus rambut kepala itu, membiarkan Qianling menangis sejenak di dadanya. Setelah agak mereda, dengan halus dia mendorong pundak wanita itu dan mereka saling pandang di dalam cuaca yang remang-remang diterangi bintang-bintang. Engkau kurus, kata Tianxin, dan memang wanita itu nampak kurus dibandingkan dengan ketika masih menjadi kekasihnya dahulu. Aku hidup menderita, Tianxin. Aku nyaris dibunuh Suhu ketika engkau melarikan diri. Suhan membelaku dan menyelamatkan, maka aku terpaksa menerima saja ketika dia mengambilku sebagai istrinya. Dan Suhu menghancurkan kedua tulang pergelangan tanganku. Qianling memandang kepada dua tangannya dengan sinar mata sedih.
Ah, maafkan aku, Qianling. Tianxin memegang kedua tangan itu dan mencium kedua tangan itu bergantian. Engkau menderita karena aku. Dan engkau agaknya sudah senang sekarang, ya? Lupa kepadaku dan sudah memperoleh gantinya. Ah, jangan berkata demikian, Qianling. Bukankah engkau sudah menjadi istri suhengmu? Nah, katakan, apa kepentingan yang hendak kau bicarakan denganku? Apa pertemuan antara kita ini tidak kau anggap penting? Memang, akan tetapi tentu ada yang lebih daripada itu yang hendak kau sampaikan kepadaku. Aku diutus suhu untuk menyelidikimu. Apa maksud kedatanganmu di sini? Tentu bukan untuk mencariku, karena kau datang dengan seorang gadis cantik. Apakah hendak memusuhi si Tianong? Tianxin tersenyum dan mencium bibir itu. Betapapun juga, wanita ini adalah bekas kekasihnya dan mencintanya. Hal ini terasa benar sekarang. Ah, engkau diutus menyelidiki aku akan tetapi mengapa engkau berterus terang begini kepadaku? Inilah bukti bahwa wanita ini masih mencintanya. Memang tadinya aku ingin mencelakaimu, karena engkau telah meninggalkan aku, karena engkau telah menyebabkan aku begini. Tapi, mana bisa aku mencelakaimu, Tianxin? Aku malah hendak memperingatkanmu bahwa guruku dan suamiku dan semua kaki tangannya telah siap untuk membalas dendam, untuk menawanmu, untuk menyiksamu dan membunuhmu. Karena itu, engkau hati-hatilah dan lebih baik engkau segera pergi saja dari tempat ini. Qianling, kenapa kau lakukan ini semua? Kenapa engkau lagi-lagi mengkhianati suhumu dan suamimu? Tianxin bertanya, terharu juga. Aku. Oh. Qianling merangkul leher Tianxin dan menangis lagi. Mereka saling berciuman, Qianling untuk melepaskan rindunya, Tianxin untuk menyatakan keharuan dan terima kasihnya. Setelah mereda, Qianling melepaskan rangkulannya. Aku girang bahwa aku berterus terang padamu, Tianxin. Engkau memang patut kubela. Biarpun engkau tidak mencintaku, namun engkau seorang laki-laki yang baik, yang dapat menyenangkan hati wanita. Nah, ceritakan apa yang hendak mereka lakukan. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.